Selamat siang, bertemu lagi dalam ibadah streaming dimanapun sudah berada. Kita percaya Tuhan berkati kita sepanjang hari ini. Saudara yang di pasar, yang ada di Surabaya, yang ada di Pasuruan, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Magetan, bahkan ada di Blitar, yang ada di Sragen, yang ada di Karanganyar, Kota Sulu, Kartosuro, Boyolali, yang ada di Kudus, yang ada di Ungaran, Semarang, yang ada di Klaten, yang ada di Magelang, Jogja, yang ada di Bogor, yang ada di Bandung, Jakarta, yang ada di Lampung, yang ada di Medan, yang ada di Samarinda, bahkan ujung Padang, dan ada yang ada di luar negeri. Dan berkati kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya? Saya kira percaya kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini, jangan tergelincir. Atau tergelincir, jangan. Saudaraku, kita akan buka dalam Mazmur 73 ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Saya ulang lagi, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Terjemahan sehari-hari adalah tetapi aku bimbang, kepercayaanku hampir saja hilang. Saudaraku, kamus bahasa Indonesia sehari-hari ada, saya berikan tema tadi hari, tergelincir artinya bergeser turun. Bergeser turun. Kalau kamus Alkitab, terjebak atau terperangkap. Saya ulang lagi, artinya tergelincir itu bergeser turun. Kalau kamus Alkitab, terjebak atau terperangkap. Mengapa kita bisa tergelincir? Mengapa kita bisa terperangkap? Mengapa kita bisa terjebak? Ya. Namun sebelum sana, saudaraku, mari kita akan lihat. Kadang-kadang banyak orang mungkin kita beranggapan bahwa hidup ini seakan-akan tidak adil. Banyak orang yang bekerja keras, siang, malam, pagi, seakan-akan hasilnya tidak memuaskan. Namun sisi lain ada orang yang kelihatannya kerjanya santai-santai, ongkang-ongkang. Kelihatannya secara finansial mereka berhasil, rumahnya bagus, mobilnya bagus, dan indah kelihatannya. Ya. Namun satu sisi lain, saudaraku, ada orang yang merindukan anak, ingin mendapatkan anak, mengeluarkan biaya banyak, ratusan juta bahkan ke luar negeri. Namun sampai sekarang belum mendapatkan hasil. Sisi lain lagi, ada yang rumahnya dikontrakan, rumahnya kecil, kerjanya mungkin di pabrik atau buruh harian, namun justru anaknya banyak. Bahkan nggak heran, banyak juga ada kadang-kadang anak kecil, anak masih bayi dibunuh. Namun kalau kita lihat kondisi saat ini juga, banyak buruh pabrik di lockdown, nelayan di lockdown, sopir di lockdown, karyawan, buruh harian, buruh bangunan di lockdown. Sehingga kalau kondisi seperti ini, saudara, kalau mereka hidup sendiri, kalau mereka punya anak, punya istri, harus bayar kontrakan, bayar cicilan, anaknya sakit, mungkin nggak punya duit, sehingga sulit kita berkata apa. Sehingga banyak orang berpikiran bahwa Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil. Nah, mengapa banyak orang yang tergelincir? Mengapa banyak orang yang terjebak? Mengapa banyak orang yang tersesat? Kita akan buka di dalam Mazmur 73 ayat ke-2 sampai yang ke-14. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku tergelincir, terpleset, nyaris aku tergelincir. Saya ulang lagi, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu pada orang pembual-pembual. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik,
Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membal bumi. Sebab orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambahkan harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hatiku yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukuman setiap hari. Saudaraku yang terkasih, ini saudara, kadang-kadang seakan-akan ada satu yang tidak seimbang. Kalau kita tidak bisa mencermati, kita tidak bisa mengamati dengan jelas, dengan baik, dengan standar kebenaran firman Tuhan, kita pun saudaraku akan bisa terjebak dan berkata, Tuhan itu tidak ada. Mungkin saudara sudah pelayanan, bekerja usaha dan tidak bengeknya, saudara. Bahkan sudah mungkin kuliah belum mendapat pekerjaan, saudara belum mendapatkan teman hidup, bahkan mungkin omset saudara turun. Bagaimana kita seharusnya memandang hidup ini agar tidak terjebak, agar tidak tergelincir, agar tidak terperangkap dalam kondisi yang seperti ini? Mari kita baca ayat 1. Sudah? Ayat 1 kita baca bersama-sama. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saya ulang lagi, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudaraku, apapun situasinya, apapun kondisinya, yang pertama, Tuhan itu baik. Apapun kondisi saudara dari saya, katakan Allah itu baik. 1, 2, 3, Allah itu baik. Ya, Allah itu baik. Kita tidak usah cemburu dengan orang-orang dunia. Kita tidak usah cemburu dengan orang yang mengenal Tuhan. Alkitab katakan mereka seperti sekam. Orang fasik itu seperti sekam. Orang fasik itu mengenal Tuhan namun nggak percaya Tuhan. Itu adalah seperti sekam, nggak ada bobotnya. Apalagi orang yang tidak mengenal Tuhan, nggak percaya Tuhan. Mereka nggak ada apa-apanya. Kekuatan mereka mungkin di pangkatnya, di kekayaannya, kecantikannya, di hartanya. Namun begitu Tuhan izinkan hancurkan semua itu, saudara, dia akan limbung seperti layang-layang tidak dapat kekuatan. Saudaraku, ya, mari saudaraku, saudara dan saya harus berani berkata Tuhan itu baik apapun kondisinya. Itu namanya orang yang dewasa rohani. Bila hati kita bersih dan murni di hadapan Tuhan, bila hati kita bersih di hadapan Tuhan, mengasihi Tuhan tanpa motivasi, mengasihi Tuhan itu totalitas, tulus, ya, kasih agape, saudara. Sehingga kalau hati kita seperti itu, kita akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Itu kebaikan Tuhan itu tidak ditentukan dengan kondisi yang kita alami saat ini. Karena apa, saudaraku? Allah itu baik. Memang sulit berkata Allah baik. Suatu saat, saudaraku, saya punya anak waktu masih kecil. Ya, ekonomi kami kasih haleluya. Kami masih perintisan, koneksi belum banyak, hubungan belum banyak. Ya, karena adanya nangka muda atau gori kalau bahasa Jawa. Hampir 1 minggu lebih anak kami hanya kasih makan sayur gori. Kalau saya yang tua, istri saya tidak masalah. Tiap hari gori, siang gori, sore nangka muda, malam nangka besok lagi nangka muda. Hanya itu terus, sudah. Dan akhirnya kadang-kadang tinggal laosnya atau lengkuasnya, orang Jakarta bilang, kok tahu anak saya sebagai anak yang kecil masih kololugu. Pak, kenapa kita hanya makan sayur nangka terus hanya goyi terus waktu masih pelo, saudara? Saudara, hidup seperti ini, menjalani hidup seperti itu, kita berkata Allah itu baik itu sangat sulit. Namun bagi orang yang dewasa rohani mengenal Tuhan, kita akan bisa berkata Allah itu baik. Baik.
saya nangis. Dan kebetulan kamu nggak punya uang. Kalau punya uang nggak masalah. Nah kadang-kadang kita berhadap seperti itu supaya kita bisa berkata Allah itu baik, itu bagaimana? Saudaraku, yang kedua, kalau dari Allah yang kedua, dalam supaya kita tidak tergelincir, tidak terjebak tadi. Yang pertama, kita harus bisa berkata Tuhan itu baik. Yang kedua, hidup dekat dengan Tuhan. Hanya saja, nggak ada yang lain. Dalam kondisi seperti ini, sesuatu seperti ini, supaya kita tidak tergelincir, kita tidak terjebak, kita tidak terpeleset dalam situasi yang tidak menguntungkan. Satu-satunya jalan, bukan salah satu, satu-satunya jalan, kita hidup dekat dengan Tuhan. Kita buka ayat yang ke-23 ayat 24. Tetapi aku tetap dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu, kata pemazmur. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Tetapi aku tetap dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Saudaraku, kalau kita dekat dengan Tuhan, tangannya yang perkasa, tangannya yang dasar, tangannya penuh kemuliaan, tangannya penuh mujizat, itu akan menuntun saudara saya, menuntun hidup kita, menuntun keluarga kita, pekerjaan kita, kuliah kita, sekolah kita. Bahkan saudara yang belum mendapatkan jodoh, percaya tangan Tuhan yang menuntun saudara. Saudara yang belum mendapatkan pekerjaan, tangan Tuhan yang menuntun saudara. Saudara yang membutuhkan keuangan, tangan Tuhan yang menuntun saudara. Dalam kondisi seperti ini, satu-satunya jalan, mari kita dekat dengan Tuhan. Ya, dan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara ingin tenang? Dekat dengan Tuhan. Ya. Bila kita ingin aman dalam hidup ini, ya, dengan ingin melihat kebaikan Tuhan, sudah ingin melihat Tuhan dalam kondisi seperti ini, satu-satunya mari kita dekat dengan Tuhan. Kenapa? Dia akan menuntun kita, bukan kata saya. Artinya menuntun apa? Artinya menuntun apa? Memampukan kita. Memampukan kita untuk bersyukur bila kita dekat dengan Tuhan. Dan akhirnya hati saya menangis dalam waktu anak saya berkata, makan goyi terus. Kalau orang Jakarta, sayur nangka muda terus, rasanya tenang. Namun bagaimana? Kita nggak bisa apa-apa. Tuhan menggembleng kami, membentuk kami, supaya kami dekat dengan Tuhan dan melihat Tuhan itu baik. Saya kuatkan, saya hanya mendekat kepada dan saya menangis, Tuhan ini titipan. Ini titipan. Engkau yang menitipkan aku. Engkau berarti akan bertanggung jawab atas anak saya. Lalu, aku percaya Tuhan akan menuntun kita. Dia memampukan kita bersyukur. Rasanya saudara, orang tua itu mau membahagiakan anak, kalau bisa beri apa, minta apa, kita beri maunya. Namun kadang-kadang Tuhan tidak seperti itu. Tuhan ingin kita melihat kita dibentuk karakter kita. Kenapa? Kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia akan mengangkat kita, Dia akan memuliakan kita. Saudara percaya, kita akan dimuliakan Tuhan kalau kita bisa melampaui fase-fase yang tidak baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam kondisi seperti ini. Satu-satunya jalan kita dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, jadikan Tuhan menjadi pilihan utama atau prioritaskan Tuhan dalam kondisi seperti ini. Satu-satunya jalan prioritaskan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya saat ini. Ayat 25-28. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habisnya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudaraku, rasanya hati itu teriris-iris, Pak. Hanya makan goyi terus kita ada orang itu rasanya saya nangis. Kamu kan bisa berapa? Seperti Bu Yani katakan. Ya 25. Siapa gerangan padaku di surga selain engkau. Jadi hati saya itu hanya pada melihat itu. Bahkan ada orang yang menghakimi, ayo itu hamba Tuhan kok seperti itu, kurang iman, kurang doa, kurang langkah-langkah. Saudara, rasanya kalau kita dalam badan di sini, di bawah, di sisi bawah, kita akan dihakimi. Selain kau tiada yang lain, ada padaku di surga.
Selain kau tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Tuhan selama-lamanya. Saya percaya tetaplah Tuhan selama-lamanya dalam kehidupan kami, keluarga kami. Saudara, Tuhan menjadi pilihan utama. Waktu saya menghadapi itu berkali-kali, bukan sekali, saudaraku. Sekalipun kita belum melihat apa yang kita doakan, lalu Tuhan harus tetap menjadi pilihan utama. Dan akhirnya apa, saudaraku? Apakah Tuhan bisa membedakan anak saya seperti itu? Saya menangis. Nah, betul lah, kami di pinggir jalan, saudara, pinggir jalan raya. Ya, saya pagi-pagi habis nyapu. Ya. Bukan kebetulan. Ada lele segini, saudara. Ada lele segini tengah jalan. Kepak gitu, saudara. Saya pikir, saya tengok kanan, tengok kiri. Tidak, saya ambil dulu, saudara. Saya nunggu lebaran. Saya juga kasihan mereka pedagangnya, saudaraku. Bayangkan segini itu ada berapa kilo. Saya tengok sana. Nggak ada, saya tunggu dulu. Kebetulan jalan raya itu sepi, saudara. Ya, mau nggak mau. Ya. Dalam nama Yesus saya ambil. Saya tahu itu Tuhan menjawab doa saya. Karena apa? Saya melihat Allah itu baik. Dan saya dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan menjadi pilihan utama dalam kondisi itu apapun. Tuhan memberikan satu triliun cara. Dan akhirnya anak saya bisa makan lele. Dan saya kata, lele, kamu itu luar biasa dipakai Tuhan untuk menolong anak saya. Saudaraku, karena apa? Saya memprioritaskan Tuhan. Saya mengutamakan Tuhan di depan saya. Kondisi seperti ini, saya tetap mengutamakan Tuhan. Saudaraku, dalam kondisi seperti ini saat ini, kami memang dalam keadaan benar-benar gak punya apa-apa. Gak punya apa. Kami berdoa. Lockdown, saudara. Saya gak pergi kemana, hanya di rumah siaran seperti ini. Namun Tuhan, satu saat ada anak Tuhan, bawa makanan matang. Tanya nomor rekening, saudaraku. Itulah cara Tuhan kalau kita memprioritaskan Tuhan akan memprioritaskan kita. Kalau saudara dan saya memprioritaskan Tuhan, Tuhan pasti memprioritaskan kita. Memprioritaskan kita. Pilihan utama kita adalah Tuhan. Fokus bukan apa yang sedang kita alami, kesedihan, kekurangan, sukacita dan apapun. Fokus bukan Tuhan itu. Fokus kita kepada Tuhan. Supaya apa? Kita bisa melihat anugerah Tuhan yang besar. Jangan sampai terjebak dalam konsep. Jangan sampai kita tergintir. Jangan sampai kita terperangkap. Ada Tuhan bersama saudara. Jangan iri dengan keadaan mungkin orang di luar sana. Mungkin saudara kandung, saudara kakak, saudara umur, saudara tetangga, siapapun. Jangan di keadaan mereka. Tetap percaya kita bersama Tuhan dan tangan Tuhan memegang saudara dan saya. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, tumpangkan tangan-Mu atas kami semua. Kami yang berkata firman Tuhan pada siang hari. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan kami, sertai kami. Kami percaya mujizat besar pasti terjadi dalam kondisi seperti ini. Justru dalam keadaan seakan-akan akan membuat kami tergelincir. Namun kami tidak mau tergelincir, sebab tangan memegang kami sehingga kami tidak terperangkap. Kami tidak terjebak dengan perasaan dan kondisi kami yang terjadi saat ini. Kami percaya tangan-Mu lebih besar dari perkara yang kami hadapi saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan berkati kita.